relasi. Jadi di bab ketiga ini ya materinya adalah relasi dan fungsi ya. Bisa dilihat langsung aja ke halaman 52 di buku paketnya ya. Langsung ke nomor 2 menyatakan relasi ya. Menyatakan relasi. Jadi relasi itu cara penentuannya dibagi 3 ya. Dibagi 3, ada yang dengan diagram panah ya, ada yang dengan himpunan pasangan berurutan, ada yang dengan diagram Cartesius kayak gitu. Oke, saya sambil coret-coret aja ya. Oke, jadi relasi itu dibagi 3 tadi ya. Relasi. Oke. Ada yang pertama itu ada diagram panah. Diagram panah. Lalu ada yang himpunan. Pernah belajar himpunan belum? Himpunan pernah dengar nggak? Kayaknya SD ada deh. Pernah Pak, pernah. Ada ya? Berapa SD Pak? SD apa kelas 7? SD. SD ya, ada yang himpunan ya. Iya. Terus satu lagi ada Cartesius yang kemarin ya baru kita bahas ya. SD juga ada sih, cuma kan yang lebih spesifik di SMP ya. Jadi ada diagram panah. Jadi kita anggap diagram ya. Diagram ada himpunan, ada Cartesius. Kayak gitu. Jadi ada diagram panah, himpunan sama Cartesius. Jadi kalau diagram panah itu ya contohnya di sini ada beberapa pilihan, misalkan ini misalkan nomor 1, 2, 3, 4. Ini misalkan huruf ada A, ada B. Ya. Jadi dia ditarikin ya. Nah, itu. Ditarik sini ke sini, ini ke sini. Nah, ini namanya diagram panah. Ya, kalau himpunan dia berbentuk ada tanda seperti ini ya. Kurung kurawal namanya. Kalau di keyboard itu ada di samping huruf P. Sebelah kanan ada ya. Kalau di keyboard tuh. Kelihatan nggak? Kelihatan Pak. Ya, itu namanya kurung kurawal ya. Jadi biasanya himpunan itu pakai ini. Jadi ini disebut sebagai tanda himpunan. Jadi bukan kayak gini ya. Kalau kayak gini namanya buka kurung tutup. Tapi kalau himpunan tuh kayak gini. Nah, tandanya seperti ini. Ya, harus dibedakan. Nah, untuk menentukan himpunan yang sini misalkan 1A, maka nah, himpunan isinya adalah 1, A. Gitu ya. Terus apa lagi? 2, B. 2, B. Terus 3, B. Terakhir 4, A. 4, A. Ditutup lagi dengan kurung kurawal. Ini disebut sebagai himpunan ya. Jadi diagram panah sama himpunan sebenarnya relasi juga sama, cuma beda bentuknya saja. Jadi nanti suatu saat coba buat diagram panah dari himpunan berikut. Jadi udah ada himpunannya, kalian bikin diagram panahnya. Udah ada diagram panahnya, kalian buat himpunannya. Lalu kalau Cartesius ya sama aja kayak kemarin kita ya. Tapi dia nggak nyampe minus-minus ya. Jadi cuma X dan Y aja. X dan Y aja biasanya ya. Karena di sini kan X, Y ya. Udah ngerti ya. Di sini X, ini Y gitu ya. Kemarin kita sudah sempat bahas ya. Jadi X, Y. Jadi kalau ada kayak gini berarti X-nya 1, 2, 3, 4. Y-nya A dan B. Gitu ya. 1, A. Berarti 1, A di sini.
2, B di sini. 3, B di sini. 4, A di sini. Jadinya gitu ya kalau digabung gitu ya. Jadi trapesium sama kaki. Gitu ya. Jadi perbedaan antara diagram panah, himpunan, dan juga kartesius dalam relasi. Nah, ini warnanya saya ini aja ya. Kurang jelas. Oke, sudah paham sampai sini? Membedakan antara diagram panah, himpunan, dan kartesius? Bisa ya, bedakan ya. Gampang lah ya. Nah, contohnya kita langsung ke contoh aja. Misalkan ada dua diagram ya. Yang satu di sini ada 4, di sini ada 3 misalkan ya. Ini contohnya misalkan apa di sini? Andi ya. Andi, Budi, Charlie, sama Dudi ya. Andi, Budi, Charlie, dan Dudi. Harusnya bukan Charlie ya, Candi ya. Candi ini ya, nama benda. Ya, samain aja. Andi, Budi, Charlie, dan Dudi. Lalu di sebelah kanannya di sini ada kalau seperti contoh di sini ada warna ya. Ada merah misalkan, merah. Lalu ada biru, kuning. Ya. Andi suka warna merah. Budi suka warna biru. Charlie suka warna merah. Dudi suka warna biru misalkan ya. Jadi namanya diagram panah. Kalau dibuat himpunan berurutnya gimana? Ya, kurung kurawal, terus buka kurung, Andi, koma, merah. Itu ya. Terus apalagi? Budi biru Pak. Biru. Biru. Charlie merah. Biru. Charlie ya. Charlie merah. Saya singkat aja ya. Terus Budi itu terakhir Pak. Dudi. Dudi biru. Dudi biru. Ya. Walaupun kuning nggak dipilih ya nggak masalah ya. Kayak gitu. Yang penting ini sudah masuk relasi dan sudah masuk himpunan. Nanti ada perbedaan lagi di fungsi ya. Kayak gitu. Terus satu lagi kartesius ya. X, Y. Nah, kita ini X-nya ya, ini Y-nya. Biasanya pasti gitu ya. Yang pertama itu X, yang kedua itu Y. Karena kan kita tahu bahwa X, Y ya. Oke, X-nya itu adalah Andi, Budi, Charlie, Dudi. Itu ya, ada 4. Y-nya itu ada merah, biru, kuning. Kalau kita buat jadinya Andi merah, Budi biru, Charlie merah, Dudi biru. Gitu ya. Ini namanya diagram kartesius. Gampang ya. Jadi bisa bedakan ya antara diagram panah, himpunan berurutan, dan kartesius. Nah, kalau mau latihan silakan banyak di sini latihan-latihannya. Contoh latihan 3.1. Tuliskan diagram panah dari relasi-relasi berikut. Nah, di halaman 53 bawah ada kelihatan nggak?
Kelihatan Pak, kelihatan. Nah, di sini Bagian kan A. ada himpunan C 15, 18, 21, 24, 27. Himpunan D 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini belum digabung ya. Belum digabung ya. Nah, relasinya apa? Relasinya adalah 3 kalinya. 3 kalinya dari. Nah, berarti kalau kita buat di sini ya, berarti kita buat dulu di sini. Ya. Ini C gitu ya. Biasanya gitu ya nulisnya ya. Lalu ini D. C itu ada 15, ada 18, ada 21, ada 24, ada 27. Ya. D itu ada 5, 6, 7, 8, 9. Kurang besar ya. Relasinya adalah 3 kalinya dari. Kita tulis di sini. Sebenarnya nggak harus ditulis ya, cuma biar mempermudah aja. 3 kalinya dari. Nah, jadi cara membuatnya gimana? 15 3 kalinya dari berapa? 15 itu 3 kali dari berapa? Dari 5, Pak. 5 Pak, 5. 18 3 kalinya dari 6. 6. 21 3 kalinya dari 7. 7. 8. 24 3 kalinya 8. dari 8. 27 3 kalinya dari 9. gitu ya. Nah, jadi yang B juga sama tuh. Di situ ada 144, 256 ya. Himpunan E-nya, himpunan F-nya sama aja dibuat kayak gini. Jadi dibuat E di sini himpunan pertama ini F, himpunan kedua tinggal dimasukkan 144, 256 ya. 400, 625 dan seterusnya ya. Lalu ini 12. Jadi artinya paling kayak gini ya, karena dibuatnya dipermudah gitu ya. 16, ini 20, ini 25. Ya. Jadi kalau membuat diagram panah hanya seperti itu ya. Jadi nggak bakal saya bahas lebih lah. Ya, lanjut nomor 2 diagram panah lagi. Ya, nomor 3. Nah, kalau nomor 2 itu himpunannya cuma ada 2, himpunan A dan himpunan B ya. Bisa dilihat halaman 54 ya. Himpunan ada 2 tapi bentuk relasinya beda-beda. Nah, oke, kita ganti. Jadi himpunan sama tapi relasinya beda. Oke, saya buat kotak aja ya biar gampang ya. Jadi nggak harus bulat ya. Kotak juga boleh. Saya buat kotak aja supaya gampang. Nah, gitu. Supaya enak dilihat ya. Oke, ada 2 kotak relasi. Nah, isinya itu ini relasi A atau himpunan A, ini himpunan B. 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 aja. Oke. Ini ada himpunan A, himpunan B. Yang A, 3 kurangnya dari 11 itu 3 kurang dari berapa? 9 ya Pak. 8. 8. 8. Ya. 11 itu 3 kurangnya, nanti 3 kurangnya dari 3. Harusnya nggak ada dong ya. 3 kurangnya. 3 kurangnya dari. Kalau 3 lebihnya dari, 3 kurangnya dari. Oke, coba kita yang lain.
11 itu 2 kalinya dari, nggak ada ya. 12. 12 itu 2 kalinya dari 12, 2 kali 2 6. lebihnya dari 6 ya. Terus setengahnya dari, nggak ada ya, harusnya setengah, nggak mungkin kan? 13 setengahnya dari berapa? Nggak ada kan? Jadi saya ulangi, yang 3 kurangnya dari harusnya ini ya agak rancu nih. 3 kurangnya dari itu artinya 11 itu 3 kurangnya dari berarti kan harusnya 14 dong ya. Bener nggak? Benar, Pak. Ya, berarti bukan ini ya. Ini nggak ada ya. Nah, kalau kayak gitu berarti himpunannya gimana kalau tidak ada? Berarti yang A itu himpunan gini. Nah, ini artinya apa? Himpunannya kosong. Ya, kosong itu nggak ada apa-apa. Beda ya, kosong sama nol beda ya. Jadi kalau di matematika ya harus membedakan antara kosong dan nol. Kalau nol ya nol. Nol berarti ada. Himpunannya ada nggak? Ada nol. Nah gitu ya. Kalau ini dia kosong. Berarti yang B himpunannya ada berapa? Yang 2 Berapa? kalinya dari 12,6. 12 dan 6 terus 14, 14 7, dan 7. 16. 16 dan 8. Berarti 12,6, 14,7. 14,7, 16,8. 16,8. Berarti ada 3 ya. 3 himpunan berurut. Kalau yang C, setengahnya dari kosong. Ya. Yang D, 2 lebihnya dari. 2 lebihnya dari 11 itu 2 lebihnya dari berapa? 9. 12 itu 2 lebihnya dari 10. Ya. Kalau tadi kan kurangnya nggak ada nih, harusnya 11 kurangnya dari berapa? Dari 14. 3 kurangnya 14. Kalau lebihnya 11 itu 2 lebihnya dari berapa? Dari 9. 9 tambah 2 kan 11. 12 itu 2 lebihnya dari berapa? Dari 10. Karena 10 tambah 2 kan 12. Ya, berarti ada 2 ya. Himpunannya ada 2. 11,9 terus 12,10. Yang E, kelipatan dari 11 kelipatan dari berapa? Enggak ada ya. Nggak ada, Pak. 12 kelipatan dari 6. 6. Ada lagi? Enggak ada ya. 14. 14 14, Pak. kelipatan dari 7. 7. 7. 15 kelipatan 16. dari 15. Kelipatan dari 5. 5. 16 kelipatan dari 8. 8 ya. Beda ya berarti ya. Kalau tadi kan di apa? 2 kalinya itu cuma ada 3, sedangkan kalau kelipatan 15 itu kan kelipatan 5, 5, 10, 15 gitu ya. Kayak gitu. Jadi lebih banyak, ada 4 himpunan. Jadi buka himpunannya, buka kurung 12,6, 14,7, 15,5, 14,7. Tutup kurung kurawal. Ya. Bisa ya? 14,7-nya ada 2, Pak. Kenapa? 14,7-nya 14, ada 2, Pak. 16,8. Oke, nomor 4 diagram nomor 3 dulu, himpunan Peki faktor dari. Nah, kalau ini jadi intinya relasi itu gampang, cuma kalian harus tahu faktornya berapa, kelipatannya berapa. Kalau faktor tahu ya?
Faktor dari 12 berapa? Faktor 12 berapa? Ayo. Faktor 12. Ya, Pak. Gimana cara mencari faktor? Ada yang tahu nggak? Pakai akar ya, Pak ya? Oh, beda dong. Pakai pohon akar. Yang 2 pangkat 2 kali 3 itu kan, Pak? Itu salah satunya. Tapi untuk mempermudah, berapa kali berapa supaya 12? Itu adalah faktornya. 1 kali 12. 2 kali 6. 3 kali 4. Jadi faktornya berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Itu faktor ya. Kalau yang pakai apa? Pohon apa sih namanya kalau pohon itu? Apa ada yang ingat namanya? Yang pohon gini apa namanya? Nama Kayaknya pohon faktor, Pak. pohon faktor ya, pohon faktor ya. Nah, kalau pohon faktor itu benar sih, benar, cuma apa namanya? Dia biasanya digunakan hanya untuk APK FEB ya, biasanya ya. Cuma kalau untuk cari yang ditanya adalah faktor, ya faktor 12 biasanya kayak gini ya. 1 2 3 4 sesuai dengan pengalinya ya. Nah, ini adalah faktornya. Jadi kalau kayak gini kan 2 6 gitu kan. 2 3 udah habis kan? Jadi faktornya 2 pangkat 2 kali 3. Gitu kan ya? Benar nggak? Nah, ini bukan faktor ya, apa? Bukan faktor yang dimaksud ya. Ini biasanya digunakan untuk FEB KPK biasanya. Jadi kalau dibilang faktor himpunan P, kita himpunan P itu 1 2 3 4 yang nomor 3 ya. P itu 1 2 3 1 2 3 5, lalu Q itu 6 1 6 2 6 3. Nyatakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q sebagai relasi faktor dari ya. Nah, berarti 1 itu faktor dari 1 itu faktor dari semuanya ya. 61, 62, 63 itu faktor. Ya. Nomor 2 yang kedua, 2 itu faktor dari kalian lihat soalnya nggak dia nomor 3. Oke, saya gambarin aja ya biar nggak ini ya. Oke, saya buat lagi. Di sini ada 2. Oke. 1 2 3 5 ya. Terus 61 62 63. Ini P, ini Q. Faktor dari 1 faktor dari berapa? 1 Semuanya. faktor dari Semuanya, Pak. semuanya. Kenapa? 1 kali 6 1, 1 kali 6 2 kan gitu kan? Ya. Kalau 2 faktor dari berapa? 62. 62. 62 aja karena 61 nggak ada 2. 2 kali berapa supaya 61? Ya. 3 faktor dari berapa? 3. 3 faktor 63, dari Pak. 63. 63. Ini 62 ada nggak 3? Nggak ada, Pak. 61 ada nggak 3? Ada, Pak. Coba dicek dulu ada nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Kalau 5? Kosong. Kosong ya nggak ada ya. Nah berarti relasi fungsi kalau dibuat himpunan jadinya 1,61, 1,62, 1,63, 2,62, 3,63 gitu ya dibuat himpunannya. Oke, nomor 4 Kartesius. Lalu Kartesius bisa lah ya. Kalian tinggal buat X, Y-nya ya. X, Y, X, Y.
Atau kita ubah ya. Himpunan X-nya itu berarti biasanya yang pertama ya. Jadi berarti ini kalau yang 4A itu berarti ini jadi K ya. Lalu ini jadi L. K dan L. K-nya adalah 1, 2, 3, 4. L-nya adalah 1, 5, 10. 1, 5, 10, 15, 20. Dengan relasi 1/5 dari. 1 itu 1/5 dari. 1 itu 1/5 dari. Ngerti nggak nih? Gimana, Pak? 1 sama dengan 1/5 dari berapa? 5 bukan sih, Pak? 5 dong. Oh iya, bentar. Ya, 1 itu 1/5 dari berapa? Dari 5. Ya. Oke, jadi Kartesiusnya mungkin gampang. Tapi kalian harus tahu apa itu 1/5, faktor dari, ya, setengah, ya. Jadi harus tahu ya. 1 itu 1/5 dari 5. Berarti kalau 2 itu 1/5 dari 10. 1/5 dari 10, ya. 3 1/5 dari 15. 15. 4 1/5 dari 20. 20. Gitu ya. Ada yang baru makan kenyang ya. Oke, nomor 5. Tentukan himpunan pasangan berurutan dari himpunan R ke himpunan S yang ditentukan. Oke. Jadi cuma dibuat aja himpunan berurutannya. Berarti kalau dibuat gimana tuh? Gambarnya nomor 5 ya. Silakan dilihat. Berapa himpunan apa himpunannya? 1, 68. dari R dulu ya. Jangan dari S ya. Jadi X-nya yang garis datarnya dulu. 1,2 ya, Pak? 1,2. 1,2. Terus 1,4. 1,4. 1,6. 6,8. 2,8. 2,4. 2,6. 2,8. 3,6. 3,8. 4,6. 4,6. 5,8. Ya, tinggal ditulis aja tuh dalam bentuk kartesius himpunan ya. Yang pakai kurung gitu ya, Pak? Iya. 1 berapa tadi? 1, 2, 1,2, 1,4, 16, 18 ya. Ini saya nulisnya pakai mouse jadi agak susah ya. Nanti kalau ngajar PTM dikasih kasih pen tab jadi lebih gampang ya. Tulis yang ini saya pakai mouse jadi kan harus klik gitu kan. Oke, ya gini ya. Seterusnya lah, kalian udah tahu ya, gampang. Kayak gitu. Oke, itu untuk relasi, insya Allah masih gampang ya. Lanjut ke sini ke fungsi. Nah, fungsi saya jelaskan sedikit aja karena ini ya cuma beda-beda bentuk aja ya. Jadi sebenarnya sama yang dipelajari itu adalah diagram panah, terus apa lagi? Himpunan, lalu satu lagi kartesius, sama, semuanya sama. Bedanya adalah ya, kalau fungsi, nah lihat apa bedanya di situ? Lurus semua. Oke, lurus semua. Terus apa lagi? pada urutan masing-masing. Ada urutan masing-masing. Oke, terus apa lagi? Perbedaannya antara relasi dan fungsi?
Semuanya ada satu pasangan. Oke. Kalau fungsi itu cuma ada satu pasangan saja. Sedangkan kalau relasi Bisa lebih dari satu, bisa. bisa lebih dari satu. Jadi fungsi itu nggak harus lurus kayak gini ya. Jadi kalau ada fungsi itu harus lurus, salah. Fungsi itu himpunan A hanya boleh memilih satu, ya, satu dari salah satu himpunan B. Jadi misalkan A, ini B, jadi mereka hanya boleh pilih satu. Dan semuanya harus milih. Nggak boleh enggak. Semuanya harus milih. Misalkan, ya, dua ini bukan milih B, tapi milih A. Boleh enggak? Kalau satu kan milih A nih, benar. Kalau dua, saya ubah bukan milih B, tapi milihnya A. Apakah masih disebut fungsi? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Jadi relasi itu. Relasi, Pak. Bukan fungsi. Bukan Itu jadi fungsi. relasi. Oke. Berarti artinya dua ini harus ke B. Iya, Pak. Iya. Kalau dua mau ke A, mungkin satu harus ke B gitu, Pak. Kalau dua ke A, berarti satu harus ke B. Ya, intinya pasangannya harus satu-satu, Pak. Nggak bisa lebih dari Pasangan satu, harus Pak. satu-satu. Oke, ya. Oke, kita baca baik-baik ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari relasi makanan. Oke, nanti ini masih teori-teori mana nih? Maksudnya biar jelas ya, di sini saya bacakan. Fungsi atau pemetaan halaman 56. Ada halaman 56. Sudah? Pak, fungsi. Sudah, Pak. Tengah-tengah tuh ada tulisan yang agak di bold tapi agak nggak jelas ya. Yang di kolom warna merah tuh, Pak. Ya nggak jelas juga sih, tapi ada bold ininya ya. Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Lihat contohnya. Contohnya lihat. Di sebelah kanannya ada gambarnya. Aldi tinggi badannya 141. Beta tinggi badannya 139. Dewi tinggi badannya 139 juga. Faro tinggi badannya 145. Jaka tinggi badannya 140. Pertanyaannya, berarti yang gambar itu fungsi bukan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan. Bukan, Pak. Bukan. Relasi, Pak. Silakan baca di bawahnya. Gambar 3.3. Diagram panah yang menggambarkan fungsi tinggi badan. Berarti artinya apa? Fungsi itu nggak harus semuanya milih salah satu dan harus ini ya, enggak. Tapi misalkan tadi satu milih A, 2 milih A, 3 milih A, 4 milih A, itu tetap disebut fungsi. Yang penting apa? 1, 2, 3, 4 tidak boleh memilih lebih dari satu. Gitu ya. Jadi bukan harus satu itu harus milih ke antara 4 itu, 2 itu harus milih selain dari yang dipilih 1, 3 itu harus milih selain yang dipilih 1 sama 2, bukan. Tapi silakan aja milih yang mana, tapi kalian hanya boleh milih satu. Gitu maksudnya ya. Kalian suruh milih nih, ada 4 pilihan. Silakan pilih, boleh ya. Tapi cuma boleh pilih satu, nggak boleh pilih 2. Nah, misalkan semuanya pilihnya ke ke nomor 1, ke hal yang satu itu gitu ya. Boleh, nggak masalah. Itu namanya fungsi. Bisa ya difahami ya. Perbedaan antara relasi dan fungsi. Kalau relasi ya silakan aja, saya mau milih 2, mau milih 4.
Itu ya, itu namanya relasi. Oke, Bapak, Mbak. Nah, biasanya soalnya juga beda ya. Soalnya juga beda. Kalau relasi itu contohnya terkait dengan tadi Budi milih warna ya. Kalau milih warna kan bebas ya. Saya sukanya warna merah sama hitam, boleh dong, nggak masalah dong. Saya sukanya merah sama putih karena suka bendera merah putih, silakan aja, nggak masalah. Ya, tapi yang fungsi itu biasanya soalnya beda. Misalkan nilai, nggak mungkin Gon. Saya nilainya 90 ya. Ada nilai matematika, saya nilainya 90 dan 95 lah. Kan cuma satu nilai, kenapa ada dua nilainya? Nah, itu biasanya kalau fungsi gitu. Jadi fungsi itu biasanya soalnya beda dengan relasi ya. Kayak gitu. Nilai apalagi yang biasanya cuma satu ya, satu pilihan cuma satu, tinggi badan. Kan nggak mungkin tinggi badan saya 165 dan 170, enggak dong. Nggak mungkin tinggi badan ada dua dong. Ya. Berat badan saya 50 dan 60, nggak mungkin. Pasti ada salah satu, tinggi badan yang mana yang benar nih kan gitu. Jadi fungsi itu gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi fungsi itu si himpunan A itu ya emang cuma bisa milih satu, nggak bisa lebih. Ya, jadi cuma milih satu, nggak bisa lebih. Ya, sama halnya kayak PG ya. Nggak mungkin pas ngerjain PG saya milihnya A sama B deh. Nggak bisa, harus pilih salah satu. Mau A, B, C apa D milihnya. Tapi kan nanti siswa lain ada yang milih A lagi nggak? Ada yang milih A lagi, ada yang milih B juga. Nah, itu namanya fungsi ya. Jadi silakan boleh milih apapun A, B, C, D, tapi hanya milih satu aja, nggak boleh lebih. Itu ya. Nah, itu contoh 3.4. Manakah di antara diagram panah berikut yang menunjukkan fungsi? Coba no. Halaman 56 paling bawah. Ada dilihat? 56 bagian bawah. Ya, Pak. Yang A itu relasi atau fungsi? Relasi. Fungsi, Pak. Fungsi. Fungsi, Pak. Itu kok panahnya ada yang ini ya? Apa Ada kebalik, Pak. Kembang, Pak. Ya, ini ngebak aja kali ya. Harusnya sih panahnya ke arah sana semua ya, nggak ada yang kebalik ya. Oke, kalau kita lihat seperti tadi yang saya jelaskan, berarti A itu adalah fungsi, B itu adalah fungsi, C itu adalah Relasi. 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 Ya. Silakan bisa dilihat di pembahasan ya. Ada penyelesaian, A itu adalah fungsi, B itu adalah fungsi, C itu tidak menyatakan fungsi. Ya, bisa dilihat ya. Jadi walaupun Q sama R yang B nih, Q sama R gak dipilih sama sekali ya tetap fungsi, nggak masalah ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, ini sisanya cuma sebenarnya banyak latihan-latihan aja, banyak pemetaan dua himpunan ya. Kita nanti langsung ke latihan soal aja ya, jadi biar lebih jelas ya. Gampang ya materinya ya. Nah, ada istilah-istilah dalam relasi fungsi ya. Ada istilah-istilah dalam relasi fungsi. Bisa dilihat di halaman 57, ada domain, ada kodomain, ada range. Ya. Oke, domain itu biasanya disebut dengan daerah asal. Atau kalau yang tadi saya jelaskan di Cartesius itu yang X-nya. Jadi domain itu yang X-nya. Yang di sebelah kiri kalau gambar ya. Kayak gitu. Nanti saya coba buka. Insya Allah sih masih ada tadi ya. Nah, masih ada ya. Oke, coba. Nah, ini. Jadi ini domain. Ini domain. Ini domain. Daerah asal. Ya. Mana lagi yang domain? Nah, ini udah ada. Nah, ini domain. Nah, ini domain. Daerah asalnya itu domain. Lalu kodomain itu daerah kawannya. Ini ya, sebelah kanannya itu kodomain. Nah, ini kodomain. Ya. Lalu kalau range
range itu yang dipilih. Range itu yang dipilih. Kalau di sini di gambar yang saya share ini range-nya semuanya. Ya. Berarti artinya kode main sama dengan range. Ini kode main sama dengan range karena semuanya dipilih kan. Yang ini yang saya perlihatkan ya. Tapi beda kalau misalkan yang ini. Nah, ini kode mainnya semuanya 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Tapi range-nya berapa? 5, 6, 7, 8, Pak. 5, 6, 7, 8. Jadi hanya yang dipilih aja. Yang tidak dipilih tidak termasuk range atau hasil ya. Daerah hasil. Domain, kodomain sama range itu cuma berlaku di diagram panah doang ya, Pak? Enggak kok, diagram himpunan sama aja kan sama. Kan Himpunan contohnya kayak gimana, Pak? Saya gambar ini kan dari himpunan. Ini di nomor berapa ini? Tadi Itu di nomor berapa tadi ya? Ada soal nomor 2, Pak. Ya, nomor 2 ya. Nah, itu kan Iya. A itu berarti domain, B itu kodomain, lalu range-nya itu tergantung. Nah, ini kalau range itu di sini kan, kalau yang B range-nya 6, 7, 8 aja. Ya. Kalau yang D range-nya 9 dan 10 aja. Jadi kalau di ini domainnya ya kurung kurawal sama dengan A. Ya. Kurung kurawalnya sama atau D domainnya sama dengan A, ya. Kalau kodomain sama dengan B. Sedangkan range Oke, Pak, ngerti, Pak. ya, Kasih, Pak. range-nya itu tinggal ditulis. Range-nya berarti kalau yang B itu tadi 6, 7, 8. Nah, ini range-nya. Jadi cuma angka terakhirnya aja ya, nggak harus koma-koma ya. Kalau koma-koma kan dia harus tutup lagi, tutup kurung kan. Kalau ini nggak langsung aja, 6, 7, 8. Oke, bisa ya dipahami ya. Oke, itu aja Pak. dulu untuk pembahasannya. Nanti videonya insya Allah ada lagi kalau masih mau dipelajari lagi di YouTube ya. Jadi sudah saya rekam ya, kayak gitu. Oke, di sini waktunya tinggal 4 menit ya. Jadi kemungkinan akan 4 menit lagi akan tutup breakoutnya ya, secara otomatis. Ini diatur secara otomatis gitu ya. Oke, ada yang tanyakan sampai sini? Jelas, Pak. Jelas ya?